Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, serta pelatihan Waalaikumsalam warahmatullahi Google Workspace, ya, kita lanjutkan materi di pertemuan keberapa ini ya? Keempat ya. Empat. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat Google Form dengan berbagai macam eh, pilihan jawaban dan juga pakai berdiferensiasi. Ya, Masya Allah, saya sudah lihat semuanya dan juga sudah beberapa itu saya isi ya, pakai nama saya intinya atau juga pakai nama yang sudah ada di situ ini. Pokoknya saya isi untuk melihat semuanya. Ternyata Masya Allah ya, bagus sekali. Bahkan ada yang bikin uh, video sendiri pakai intronya SD Anida Subang, Masya Allah. Dan berarti ada yang merekam gitu. Kalau saya seringnya merekam sendiri pakai layar laptop biasa, jadi pun tanpa apa ya, tanpa ada bantuan orang lain. Kalau ini Masya Allah bisa saling membantu seperti Pak Sani dan Bu Lena itu ya bikin video itu. Oke, untuk selanjutnya pertemuan ini kita akan membuat tentang membuat jadwal pelajaran ya, membuat jadwal pelajaran di Google Calendar, di Google Calendar. Ya. Jadi HP kita yang Android ataupun mungkin iPhone ya, itu otomatis terkoneksi dengan akun Google kita ya. Terkoneksi terkoneksi dengan akun Google kita. Sehingga kalau kita bikin uh, jadwal kegiatan di kalender itu bisa langsung kita buat. Kita bikin contoh satu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan jadwal yang Bapak Ibu punya ya. Jadi kalau di tempat saya bekerja itu kan mesti dapat jadwal pelajaran per guru, nama per guru. Nah, itu biasanya diberikan berupa kertas lembaran. Kertas lembaran itu, oh Masya Allah, ya. Kertas lembaran itu ya rawan hilang ya seperti ini ya. Kelihatan enggak ini? Nggak kelihatan ternyata. Ternyata yang kelihatan cuma orangnya, ya. Saya foto aja ya, nanti biar di-share sama Ustaz Andika gitu ya. Ya. Nah, ini jadwal pelajaran saya ya. Intinya sudah saya kirim ke Ustadz, nanti biar di-share sama Ustadz. Nah, lembaran ini rawan hilang Bapak Ibu. Ya, lembaran ini rawan hilang. Dulu mungkin kita mencatat sesuatu yang penting, ya, itu mungkin pakai kalender dinding, ya, pakai kalender dinding, atau mungkin pakai kalender meja, ya, atau mungkin pakai note, ya, sticky note yang ada lembar-lembaran kalau kita beli di toko ATK, ya, itu nyatetnya pakai itu, ya kan? Nah, sekarang dengan adanya eh, teknologi yang modern, itu semuanya bisa kita tulis di Google Calendar sehingga nggak perlu kita coret-coret kalender dinding atau kalender meja atau nulis pakai sticky note. Ya, itu pun juga nanti rawan hilang ya. Adapun kita sekarang karena teknologi modern kita bisa pakai handphone. Kenapa kita nulisnya di handphone? Karena memang keseharian kita ini pakai handphone ya. Coba ya.
Bapak Ibu mungkin pernah ya ke sekolah itu lupa nggak bawa dompet. Tapi coba ke sekolah itu seringnya nggak lupa kalau bawa handphone ya gitu. Jadi kalau ada handphone ketinggalan kira terus pulang dulu balik bawa handphone karena memang itu alat yang sekarang sekarang penting ya gitu. Nah, saya akan membuat ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat hal yang sama sesuai dengan jadwal Bapak Ibu sendiri ya, menyesuaikan dengan jadwal yang Bapak Ibu punya. Oke. Sekarang saya masuk ke Google Calendar, saya share screen dulu. Ini tadi di Kediri pagi-pagi hujan sehingga ya berangkatnya macet ya, karena banyak yang naik mobil begitu sehingga jalanan macet. Jadi agak telat, mohon maaf. Nah, sekarang saya masuk ke Google Calendar. Nah, Bapak Ibu kalau nanti mau belajar sendiri lebih lengkap, Bapak Ibu juga bisa cari di YouTube ya tentang Google Calendar atau cari tentang ini YouTube-nya channelnya Revo Indonesia ini macam-macam ya. Ada Google Calendar, Google Doc, Google Sheet itu lebih lebih lengkap begitu ya, lebih lengkap. Kita masuk ke kalender. Saya sarankan Bapak Ibu pakai laptop karena apa? Karena lebih lebih ya layar lebih lebar dan apa ya? Banyak yang bisa dipakai di sini daripada pakai handphone gitu ya. Di handphone itu sulit kita mau memberikan gambar, memasukkan gambar di notifikasi kalender. Tapi kalau di laptop itu mudah atau di komputer ya. Nah, kita sudah buka Google Calendar ini ya. Ini sudah saya sesuaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa pakai di setelan ini ya, menu setelan. Ya, di setelan. Nah, di sini bahasa dan wilayah tulis bahasa Indonesia, negaranya Indonesia, format tanggalnya juga diatur, format waktunya mau 24 jam atau 12 jam gitu. Saya lebih suka dengan 24 jam ya, diatur dulu. Terus ini juga zona waktu, ini zona waktu kita sesuaikan. Kalau kita di Jakarta atau di Jawa Timur ya, Jawa Tengah, Jawa Barat ini masih pakai GMT plus 07 gitu ya. Waktu Indonesia Barat ini, waktu Indonesia Timur ada sendiri. Ya. Ini setelahnya dulu ya. Lalu ke bawah ya, kita lihat dulu bawah. Nah, terus di bawah ini ada opsi tampilan ya, Bapak Ibu. Ini hari pertama mau dipakai hari apa boleh? Hari Sabtu, Minggu, apa Senin gitu. Kayaknya di kalender nggak ada tulisan Ahad ya, adanya Minggu ya sudah kita pakai Minggu begitu. Ya. Kalender alternatif ini apa? Kalender alternatif ini adalah kalender tambahan. Misalnya kita mau melihat tanggal hijriahnya. Ya, ini kita bisa tulis hijriah Saudi. Nah seperti ini. Ya. Sehingga nanti di kalender muncul ada tanggalan hijriahnya. Kalau kalian mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Google Calendar di kalender itu macam-macam, ada yang tanggalan Jawa ya kan. Subang pakai weton enggak ya? Kalau di kalender Jawa Timur ini ada eh, yang atas itu kalender Jawa, Tapar apa begitu ya. Ini ada tambahnya itu. Nah, kalau eh, kita pakai Google Calendar itu enaknya kita bisa mengaktifkan jam kerja ini kalau di toko-toko ya, toko sekolahan ini kita klik aktifkan jam kerja, kita bisa menentukan, oh ini saya buka jam berapa, sehingga nanti ketika orang-orang lihat di Google Map, ya di Google Map, itu muncul jadwal kerja mereka, jam kerja, oh buka jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau jam 9 buka, berarti sekarang kita lihat di Google Map, tulisannya tutup begitu. Ya, inilah kemudiannya pakai Google Calendar. Ya. Nah, yang menarik ya, yang menarik juga jika kita memakai
jika kita memakai akun belajar.id, ini ada tambahan jadwal janji temu. Nah, kita centang ini untuk membuat janji temu. Ini sangat bermanfaat banget jika kita sebagai dosen ya, yang memang sering mungkin ada mahasiswa yang bimbingan skripsi begitu ya, atau ada mungkin ustadz ya, ada yang ingin konsultasi terkait pertanyaan-pertanyaan terkait keagamaan ya, keseharian misalkan, ini bisa pakai jadwal janji temu. Tapi ini belum kita bahas dulu ya, kita bahas cara membuat dulu jadwal di Google Calendar. Oke, setelah selesai ini ya, setelah selesai ini kita kembalikan ke kalendernya. Masih loading. Nah, ini yang saya maksud kalau kita tadi ada tambahan kalender alternatif ya, tulis hijri berarti hijriah. Nah, sekarang ini kan kita masuk ke tanggal 13 Oktober ya. Nah, di sebelah ini ada 17. Ini 17 apa? Kita klik coba. Ya. Muncul nggak ya? Enggak. Belum muncul, maaf. Nah, ini Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, ini ada di bagian sini ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sekarang 17 Rabiul Awal. Ya, benar apa enggak ini? Sesuai enggak? Sesuai ternyata. Ya, inilah kemudahan ini, kemudahan yang Google berikan kepada kita. Sehingga nanti nggak usah bingung ngecek sekarang hijriah yang keberapa ya, ini otomatis menyesuaikan di sini. Ini kemudahannya ya. Ya. Sekarang saya akan buat jadwal pembelajaran kita atau pembelajaran saya. Nanti Bapak Ibu bikin ya kan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai bikin, screenshot kirim ke saya ya kan begitu. Nah, jadi di gambar tadi hari Selasa ya. Hari Selasa, setiap hari Selasa ini karena anak-anak saya sedang prakerin sehingga saya belum bikin jadwal pelajarannya ya. Sekarang saya bikin ya. Hari Selasa dimulai dari besok ya. Nah, ini. Nah, atau bisa juga ada beberapa cara. Kita bisa langsung klik di tanggalnya. Kita juga bisa di bagian buat ini. Nah, di bagian buat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang bisa kita bikin. Ini kalau kita di akun belajar.id. Beda dengan kalau kita pakai akun biasa. Ya. Pakai akun biasa. Ini pakai akun biasa saya. Saya coba buka. Ya, ini sekedar tahu saja bedanya apa kalau kita memakai akun belajar.id. Ya. Sayangnya tadi saya belum pernah mencoba mendaftarkan seseorang ke belajar.id begitu. Ya. Tapi kayaknya setiap orang bisa kok mendaftar. Ini juga saya sesuaikan dengan kalender Hijri ya. Jadi ada di sini. Nah, ini akun pribadi saya. Nah, ketika saya klik buat, cuman ada 2. Acara sama tugas. Jadwal janji temu nggak ada. Ya, jadwal janji temu nggak ada. Di setelan juga nggak muncul. Ya. Nah, settingan juga nggak muncul. Seperti ini. Ini bedanya kalau kita pakai akun belajar ataupun tidak pakai akun belajar. Ini kemudahannya begitu ya, kemudahannya. Oke, sekarang saya bikin acara di tanggal ini ya, mulai tanggal 17.
Ya. Saya ngajar hari ini Senin, Selasa libur. Selasa, maaf ya. Selasa. Nah, ini kan karena jadwal pelajaran saya itu semuanya di lab, maka saya tulis gini aja, ke lab yuk begitu. Ya. Ini tambahkan tamu ini adalah orang yang memang pengen kita mention, enaknya gitu. Seperti orang yang ingin kita ingatkan, ya. Seperti Bapak Ibu pasti dapat setiap harinya, setiap Kamis atau Rabu malam atau Kamis pagi, notifikasi dari saya tentang yuk belajar Google Workspace for Education. Nah, ini di sini di bagian tambahkan tamu. Ya. Gitu. Saya nggak pakai itu dulu. Ini bisa kita gabungkan mungkin pertemuan berikutnya ya. Ketika kita mencoba di Google Kontak, ya, di Google Kontak. Jadi ini saling berkaitan. Kemarin Bapak Ibu jika membuat Google Form dengan database seperti yang saya buat, nama, alamat email, nomor WA, lah ini bisa kita mention dengan tambahkan tamu tadi. Ya. Oke. Tapi itu nanti saja. Jadi Google Form-nya silahkan mungkin Bapak Ibu buat ya sendiri untuk mengetahui database orang tua wali. Ya, orang tua wali. Ya. Database itu setiap wali kelas bisa membuat, dikirim di grup, orang tua murid bisa membuat bisa mengisinya. Nah, ketika sudah terkumpul database itu ke walinya masing-masing, wali kelasnya memberikan kepada pihak sekolah yang mana adalah adminnya sekolah untuk menyimpan database yang sudah terkumpulkan. Jadi kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Sehingga nanti kalaupun ya qadarullah di wali kelas itu database-nya hilang, admin masih punya kopiannya. Ya. Nah, ini kita nggak dulu ya, kita nggak dulu. Ke lab yuk, nah, tambahkan waktu. Ya. Jam berapa? Ya, jam berapa? Misalkan di sini sesuai punya saya yang saya fotokan ke Ustadz, jam 7.45. Ya. Ini jadwal masuk saya. Ya. Sampai jam berapa di kelas itu? Oh, di kelas yang sama sampai jam 9.05. Nah, ini ada 9.45 dong. 9.45 ya, 9.45. Oke, bikin. Nah, ini sudah waktu sudah sesuai ya. Nah, kalau kita klik sepanjang hari, berarti nggak cuman hari Selasa. Nah, itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu diklik. Ada notifikasi yang sama. Padahal kita enggak. Padahal kan cuma hari Selasa. Ya kan? Nah, apakah kita membuat lagi di Selasa depan? Enggak perlu. Ya, kita bisa mengulangi di sini. Di bagian tidak berulang, kita tombol drop down. Ya, mingguan pada hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa itu nanti muncul. Coba ya, kita simpan dulu yang ini. Nah, di sini ya, tiap Selasa, ke lab yuk, ke lab yuk, ke lab yuk. Nah, ini saya nggak perlu buat lagi setiap Selasa. Saya cukup bikin satu kali di hari itu. Ya, nah di sini. Ya. Lalu kita edit ya, kita edit ya. Ini tadi ya, mingguan pada hari Selasa. Oke. Sekarang tambahkan lokasi. Karena saya mengajar di SMK Negeri 2. Nanti silakan Bapak Ibu tambahkan lokasi di situ. Ini sebenarnya saling berkaitan. Kalau tidak muncul peta kita di map, kita perlu membuat map kita dengan Google Map. Ya, begitu. Nah, oke, ini ya. Oke, mana tadi? Ya. Ini sudah ya, SMK Negeri 2. Nah, notifikasi ini notifikasi yang muncul di pop-up handphone kita. Ya, mau berapa menit di pop-up di 10 menit sebelum pembelajaran,
atau 5 menit sebelum pembelajaran, ini terserah kita, bebas, sangat bebas. Atau bisa kita tambahkan notifikasi di mana, di email boleh ya. Email kapan, 1 hari sebelumnya boleh ya, ini 1 hari sebelumnya, atau 1 jam sebelumnya, atau 1 pekan sebelumnya boleh ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa bikin notifikasi, misalnya admin ya, terutama bikin ke Bapak Ibu guru yang misalnya, yuk waktunya setor soal PTS ya, misalnya setor soal PTS-nya terakhir hari Sabtu besok. Nah, mulai sekarang bisa dinotifikasi ya, hari Kamis bisa dinotifikasi, H-2, yuk segera kumpulkan soal PTS-nya. Nanti Jumatnya kita bikin juga kalendernya, H-1 segera kumpulkan ya, begitu. Terus pas Sabtunya deadline jam 12.00 begitu. Begitu dulu ya. Nggak muncul di situ. Ya. Oke, saya 1 hari ya begitu. Oke, ya. Ini adalah nama kalender kita ya, nama kalender kita yang kita bikin. Kita saya baca di sini, ya kan? Terus, di sini bisa kita kasih warna, ya. Kasihkan warna. Kalau biasanya kan defaultnya biru, kita bisa kasih warna sesuai keinginan kita, ya. Warnanya misalkan saya pakai tomat, ya, boleh. Ya, ini siku atau enggak ini terserah kita. Visibilitas default ini juga kita kosongi saja, ya kan. Nah, di sini kita bisa tambahkan deskripsi. Di lab mana, gitu kan. Pembelajaran apa, begitu bisa tambahkan. Ya, misalkan di sini lab KKBI 1. Oh. Nah, begitu. Kita juga bisa tambahkan link. Ya. Kita juga bisa tambahkan lampiran gambar foto kita, foto labnya, atau mungkin jadwal pembelajaran yang ada di kertas itu, ya, gitu. Ini bebas. Saya jarang ngasih sih di sini. Cuman kalau mau dikasih silahkan nanti ya, begitu. Oke. Nah, tindakan lainnya ini bisa kita hapus, bisa kita duplikasikan, kita salin juga ke tempat yang lain bisa. Oke, sekarang ini ya, contoh live view ya. Acara ini atau acara ini dan acara berikutnya atau semua acara. Jadi kalau kita edit, kalau kita klik acara ini berarti hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 18 saja. Tapi kalau semua acara berarti setiap Selasa ini sudah diedit sesuai dengan yang kita edit sekarang. Oke. Nah, ini muncul ya, setiap Selasa ya. November ya kan? Desember, nah ini muncul semua ya. Ini merah-merah ini. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalkan di hari tertentu ya, di hari tertentu ternyata libur memang ya, libur. Ya, kita bisa klik di salah satu hari yang memang kita libur. Contoh tanggal 25 libur ya, misalkan. Kita edit di sini ya. Kita edit di sini, kita klik libur ya. Kita simpan. Nah, editnya nanti acara ini saja, jangan semua acara ya, acara ini. Jadi kita klik OK. Nah, maka ini tanggal 18 masuk, tanggal 25 libur, tanggal 1 November masuk. Begitu. Ya. Ini caranya pengeditannya begitu. Ya. Nah, ini jamnya sudah ditentukan ya, jam 7.45 ya. Ini Revo ini karena saya ikut Google Master Trainer yang level 2, jadi masih ada kegiatan Revo-nya masih masuk. Saya tambahkan lagi tanggal 18.
Karena tadi sudah ya yang jam 7.45 sampai jam 9.05. 9.45. Sekarang lab Q lagi ya. Kita nanti Bapak Ibu bisa klik di sini mungkin kelas berapa begitu silahkan. Ya. Ini belum saya kasih kelas ya. Kelas. Tambahkan waktu jam berapa? Jam mulainya masuk jam 10. Jam 10 sampai jam 12. Nah, tidak berulangnya kita mingguan pada hari Selasa, ya kan? Lokasinya SMK Negeri 2. Nah, di sini, nah ini kita ganti tadi merah. Ya, kelas yang lain kita pakai warna pisang. Gitu ya. Notifikasinya 10 menit sebelumnya. Ya, kita simpan. Nah, di sini kita buka. Nah, ini jam 7.45, ini kelas berapa? Belum saya tulis. Saya tulis dulu. Biar nantinya ini. Oke. Saya tambahkan lagi. Berapa? Jam 12.50. Ada enggak ini 12.50? Ini ya 12.45 aja. Oh, kita nulis sendiri pun bisa. Oh, nggak bisa. Jam 12 ternyata. Sudah ada 12 sampai jam setengah 4. Oh, ini jam 1 ya. Maaf ya. Jam 1. Ini ya. Terus ini mingguan pada hari Selasa. Tambahkan tamu nggak perlu dulu. Satu yang tadi. Nah, ini tadi pisang sudah sekarang ganti warna jeruk. Gitu ya. Kita simpan. Nah, sudah muncul lah ini. Ini kelas ini sudah beda kelasnya ya. Hari Selasa sudah selesai, sekarang hari Rabu. Ya, berapa? Jam 9.05. Jam 9 aja ya. Karena nggak ada di sini. Sampai jam 10.40.
mingguan pada hari Rabu. Jadi untuk LP1 warnanya apa? Kalau bisa samakan ya. Setiap kelas itu samakan. Ya kita nggak bingung. Kalau tadi kelas 1 merah, ya merah semua gitu. Nah, bisa kita pakai aplikasi tadi bisa. Saya ingin yang ya nanti gak banyak yang edit. Jam 10.40 sampai jam 12. Apa tadi? Sampai LP2 tadi warnanya tomat ya. Kita jeruk. Kita simpan. Kita tambahkan lagi. Jam berapa? Jam 13.30. Sampai jam 14. Warnanya bisa. Nah, Selasa, Rabu sudah, sekarang Kamis. Kamis. Nah, sampai jam 9.20. Tadi jeruk.
selesai. Ya, jadi saya sudah menjadwalkan memasukkan jadwal pelajaran saya di Google Calendar, sehingga saya nggak perlu nanti buka kertasnya saya lagi ya. Saya cukup di Google Calendar itu otomatis nanti masuk di kalender saya. Ya, sehingga jadwalnya ketika kita buka kalender, ini sudah muncul semuanya sesuai dengan gambarnya masing-masing. Ya, ini kita share ke Ustadz. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi kita sudah muncul. Nah, Bapak Ibu pun juga bisa bikin yang lainnya. Contoh yang lainnya seperti tadi, mengingat untuk guru-guru misalkan mau PTS, ya, boleh kita ingatkan H-2, yuk setor soal PTS, H-1 yuk setor soal PTS, atau juga bisa bikin lagi misalkan besok rapotan untuk mengingatkan ke wali murid jangan lupa datang ya, begitu boleh ya. Atau ya ini khusus untuk Ustadz Andika ya, atau yang lainnya lah ya, mungkin yang memang mengisi kajian di luar ya. Nah, bisa membuat jadwal itu diingatkan kepada para jamaah ya. Ini saya ceritakan ya ya. Nah, ini kajian Kitabul Fitan Sahih Muslim ya. Jam berapa? Jam setengah satu. Saya gimana LBBPS di sini? Nah, tentunya kita biar tahu email jamaah itu bagaimana ya. Kita bikin Google Form dulu. Jamaah yang mau mengetahui jadwal kegiatan saya, silakan isi link berikut ini, begitu di WhatsApp, link di status begitu ya, atau yang lainnya. Oke, terus ditulis. Mereka sudah tahu email kita sudah tahu email mereka, ya sudah kita jadwalkan. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi admin, bagi kurikulum, ya begitu. Ya. Atau ya seperti kemarin Ustadz bilang, bagi bendahara diingatkan besok gajian jangan lupa datang gitu, kita sedang menunggu begitu ya, boleh seperti itu ya. Nah, ini juga yang saya pakai, ini saya ingatkan ke kajian ini di Fresco sama Ustadz Gagi ya. Nah, ini jadwal belajarnya saya tulis di sini. Nah, kita juga bisa masukkan link di sini. Nah, sehingga orang-orang tetap bisa melihatnya pakai email, mereka dapat notifikasi di email, mereka juga dapat notifikasi di pop-up desktop yang bagian ini, yuk bahasa Arab. Nah, ini kalau di mana itu project kewirausahaan, nah itu namanya BMC, Business Model Canvas. Nah, di Business Model Canvas itu ada namanya Customer Relationship, bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, salah satunya dengan itu, pop-up notifikasi itu. Nah, ini cara menjaga hubungan dengan pelanggan, sehingga mereka nggak terus diingatkan lewat WA. Mungkin ketika kita terus ingatkan lewat WA itu akhirnya lama-lama ini mengganggu, diblokir, begitu ya. Mereka ingatnya pakai status pop-up notifikasi. Mungkin Bapak Ibu yang punya Tokopedia, Shopee atau yang lainnya, ya, begitu. Itu tahu-tahu muncul, halo Kak, ini sudah waktunya belanja bulanan nih, begitu. Ya. Saya punya BSI, itu juga muncul pop-up, halo Kak Dodi, pulsa listrikmu sudah habis, padahal kita baru beli, ya seminggu yang lalu, begitu. Jadi, tapi notifikasi begitu. Ya, seperti itulah cara kita menotifikasi mereka. Nah, nanti untuk siapa? Ya, nah untuk siapanya di sini, ya di bagian tamu ini, nanti kita berikan caranya di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Ya, di pertemuan ini saya berikan cara membuat jadwal kita di Google Calendar. Nah, silakan Bapak Ibu bikin. Yang ngajar bisa bikin jadwal pelajarannya.
Bagaimana kalau yang admin, Pak? Ya, silahkan bikin jadwal, kan di admin kan ada kalender pendidikan kan ya. Ya, itu bisa kita tulis ya kalender pendidikan. Misal PTS-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, itu mulai tanggal itu sampai itu dibuat kalender PTS semester 1 tahun ajaran ini. Ingatkan ke guru-guru yang lain begitu. Nanti setelah itu kapan rapotan PTS, ingatkan ke guru-guru yang lain. Begitu. Terus rapat pembinaan guru-guru kan ada kan setiap hari apa. Ingatkan ke guru-guru yang lain. Seperti itu. Ya, itu. Silahkan dibikin ya. Nanti dibikin, terus di screenshot seperti yang saya screenshot ke Ustadz Andika. Contohnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau nanti mau dibikinkan cara membuat yang tadi, tamu tadi ke siapa, itu silakan mungkin Bapak Ibu bisa bikin dulu ya Google Form-nya, database wali santri ya, isinya nama wali santri, terus nomor WA yang aktif, alamat email. Sebenarnya cukup itu ya. Kalau di kota-kota besar atau memang perusahaan-perusahaan itu mereka tidak lagi menggunakan minta nomor WA. Mereka cukup minta alamat email, surel, cukup itu. Itulah yang kan dia bisa mengingatkan ke orang lain pakai itu. Makanya sekarang kan kita kalau login Facebook, login Instagram, login apalagi Twitter atau mungkin login YouTube, ya itu semuanya kan minta alamat apa? Alamat email. Pakai tambahan Bitly, s.id itu juga yang diminta alamat surel, ya, surat elektronik kita. Dari situ kita bisa melihat notifikasi mereka. Ya, kita bisa menotifikasi mereka ini nah. Ya, jadi mereka cukup memakai alamat itu. Oke, saya stop dulu presentasi saya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rencana itu apa nih, suaranya lagi agak serak hilang. Ya, Yang kita belajar matematika sama psikotes itu, psikologi. Itu ya, kira-kira kapan rencana? ya, Itu kalau misalkan hari yang sama, kemudian hari yang sama, waktu yang sama di hari Jumat bisa nggak? hari Jumat kapan? Jumat Mulainya pagi. kapan? Ya, berarti bukan besok tentunya. Pekan depan Ya, mungkin. pekan depan. Ya, Mi, bisa Mi? Matematik. Pagi jam setengah 9 ya. Tapi mending Kemis deh, Sat. Kalau Jumat itu kan saya kan tapi besok Jumat saya masih anak-anak pragrade. Oh, masih bisa bantu istri karena laptop ini yang bisa urusannya saya gitu. Jadi bisa insya Allah ya. Tapi nanti biar disiapkan. Atau kalau istri belum siap ya saya dulu yang tentang psikotes itu bisa dulu ya. Gitu, Sat. Gimana, Sat? Siap, insya Allah. Ya. Ya, ada lagi yang menanyakan? Monggo, silahkan. Nah, aku rasa matematika kok. Silahkan, monggo yang mau bertanya. Terkait Google Calendar atau terkait Google Form kemarin.
Ada yang lain? Monggo. Tidak. Ibu-ibu yang mau bertanya? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya? Jelas ya? Nah ya, saya stop recording dulu.